Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita pada kematian yang pasti akan mendatangi kita. Orang-orang yang selalu mengingat kematian akan membuat hatinya lembut dan berdampak pada mudahnya menerima nasihat, serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirimi doa akan sangat senang menerimanya. Lantas, bagaimana keadaan ahli kubur ketika ada yang menziarahi dan mendoakannya? Benarkah mereka mengetahui siapa yang selalu menziarahi dan mendoakannya tersebut? Reaksi ahli kubur saat ada yang menziarahi dan mendoakannya. Pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang praktek ziarah kubur seperti sekarang ini. Akan tetapi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat meleburkan hati dan mengingatkan seseorang kepada kematian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun, sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun, jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah." Hadis riwayat Al-Hakim. Hal ini pun kembali dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawad bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohon ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Ya, janganlah kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, 'Ini anakmu sudah datang.' Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Bashishar bin Ghalib, ia berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku.
Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, "Wahai Basyishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra." Aku berkata, "Bagaimana hal itu dapat terjadi?" Ia menjawab, "Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya, dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang yang mati, yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.'" Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakan? Pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahi dan mendoakannya sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, "Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat, serta satu hari sebelum dan setelahnya." Hal ini juga ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un, wa inna insya'allahu bikum lahikun." Artinya, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur, dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razin bertanya kembali, "Memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka mendengar, namun tidak bisa menjawab." Rasulullah SAW berkata lagi, "Wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" As-Suyuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, namun hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Semoga video ini dapat menggugah hati kita untuk lebih sering berziarah atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena hal itu juga dapat melembutkan hati dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.